Pernahkah kamu bertemu seseorang yang, walau hidupnya sederhana, selalu hadir dengan tawa keras dan suara lantang? Di sebuah sudut Mojokerto, setiap pagi pukul 5, suara itu terdengar menyusuri komplek perumahan. Sayur, sayur, itulah Bu Tatik. Umurnya 52 tahun, tubuhnya agak gemuk, pakai daster dan kerudung longgar. Sambil mengayuh sepeda tua dengan 2 keranjang besar di kanan kiri. Suaranya keras, tapi senyumnya selalu lebih dulu sampai ke hati. Ia bukan hanya penjual sayur, tapi juga sumber cerita, pelipur sepi, sekaligus penyambung hidup 2 anaknya yang masih sekolah. Tapi siapa sangka, teriakan pagi itu suatu hari akan mengantarkannya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Di antara semua pelanggan, ada satu yang istimewa. Ibu Sumarni, seorang lansia berusia 78 tahun yang tinggal sendiri di rumah besar ujung blok. Tak pernah menawar, tak pernah banyak bicara, tapi setiap pagi, Bu Tatik pasti mampir. Bukan hanya untuk menjual sayur, ia akan membantu menyapu halaman, menyiapkan bahan masakan, bahkan kadang menyuapi Ibu Sumarni yang mulai gemetar tangannya. Tanpa diminta, tanpa dibayar. Saya kasihan Bu, wong beliau sudah kayak ibu sendiri. Anak-anak Ibu Sumarni tinggal di luar kota. Mereka jarang pulang, maka hari demi hari, hubungan antara penjual sayur dan lansia itu berubah. Bukan sekadar transaksi, tapi menjadi pertemanan yang hangat. Hari itu hujan deras, keranjang Bu Tatik basah kuyup, sayuran layu, pelanggan sepi. Ia berteduh di emperan toko tutup, sambil memeluk tubuh sendiri yang menggigil. Anaknya di rumah belum makan, uang tinggal 20.000, tapi ia tetap melindungi sayuran dengan plastik robek yang ia simpan dari hari sebelumnya. Tak lama Bu Sumarni datang dengan payung besar. Ia menjemput Bu Tatik, menyuruh masuk, dan menghangatkannya dengan segelas teh manis. "Kalau kamu sakit, siapa yang jagain anakmu?" kata Bu Sumarni lembut. Beberapa minggu kemudian, Bu Sumarni mulai jarang keluar. Jalannya pelan, suaranya lirih. Bu Tatik datang lebih sering. Ia masak, bersihkan rumah, bahkan mencucikan pakaian. Satu hari, Bu Sumarni memanggil Bu Tatik ke kamar. Ia menggenggam tangan Bu Tatik lama sekali, lalu berkata, "Kalau aku nggak ada, terusin ya. Bantu orang, jangan berubah." Saat itu, Bu Tatik mengira itu hanya ucapan biasa, tapi ternyata kalimat itu jadi tanda. Pagi itu, tak ada suara dari rumah Bu Sumarni. Tak ada jendela terbuka, tak ada panggilan. Saat tetangga lewat, barulah kabar itu tersebar. Bu Sumarni meninggal dunia dalam tidur. Bu Tatik terdiam lama. Keranjang dagangannya tetap penuh, tapi ia hanya duduk di trotoar, menatap kosong ke arah rumah yang kini sepi. Hari-hari berikutnya, ia tetap datang, bukan untuk jualan, tapi untuk membersihkan halaman rumah Bu Sumarni. Mungkin karena ia belum rela. 2 minggu setelah pemakaman, Bu Tatik dipanggil oleh Bu Wening, anak dari Bu Sumarni. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat dan berkata, "Ibu saya menulis ini sebelum meninggal. Ruko di dekat pasar itu sekarang milik Bu Tatik." Bu Tatik bingung, matanya membelalak, tangannya gemetar. "Loh, saya ini siapa Bu?" Tapi Bu Wening hanya tersenyum. "Ibu saya bilang, dia bukan siapa-siapa, tapi dia selalu ada saat semua orang gak ada." Ruko itu memang tua, tapi strategis. Letaknya dekat pasar dan ramai. Bu Tatik tak punya pengalaman, tapi ia punya niat. Ia belajar mengelola toko kelontong kecil. Pelan-pelan, usahanya jalan. Anak-anaknya kini tak harus menunggu nasi dari tetangga. Mereka membantu di toko, mencatat barang, dan menjaga kasir. Bu Tatik tak lagi keliling tiap pagi, tapi semangatnya masih sama. Ia tetap lantang, tetap ramah. Tapi kini, bukan di jalan, melainkan di tokonya sendiri. Bu Tatik tak pernah menganggap apa yang ia lakukan sebagai amal. Ia bahkan sering merasa itu hal biasa. Kalau kita bisa bantu, ya bantu aja. Gak usah mikir balasan, ujarnya. Tapi kisah ini justru jadi bukti bahwa kebaikan kecil yang konsisten bisa jadi alasan besar seseorang memberi kembali. Dan Allah selalu mencatat. Mungkin kamu tak pernah punya banyak, tapi kamu selalu bisa memilih untuk tetap baik. Seperti Bu Tatik yang tak punya harta, tapi punya hati besar.
Dan kini, ia menunjukkan bahwa hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang kita beri. Bagikan kisah ini, biar lebih banyak orang percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Tulis di kolom komentar, siapa orang paling tulus yang pernah kamu temui. Dan jangan lupa subscribe, karena di setiap kisah selalu ada harapan.